Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya Ibu Nur Amelia STMSI, dan yang terhormat dosen preview Ibu Bella Puspitari Ninda SAKMA yang pada hari ini beliau tidak dapat berhadir karena ada kesibukan. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Rizky Wulan Mawardani, Sitatul Mahmuda, dan Nur Akli. Di sini kami akan membahas mengenai jurnal yang berjudul Penerapan Akuntansi Biaya Bahan Baku dalam Proses Produksi pada PT Putra Karangantan Minahasa Selatan, dengan referensi 3 jurnal sebagai bahan acuan dari kami. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu pengertian bahan baku. Bahan baku adalah seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi suatu produk. Bahan baku ini mencakup seluruh bahan yang terkandung di dalam produk. Contohnya, dalam memproduksi sebuah baju, maka biaya bahan bakunya seperti kain, kemudian benang, resleting, dan lain-lain. Dalam jurnal ini, kami akan menggunakan metode EOKI. Untuk itu, di sini ada pengertian EOKI menurut Charter dan Usri pada tahun 2006 dalam bukunya Akuntansi Biaya berpendapat bahwa EOKI atau kuantitas pemesanan ekonomis adalah jumlah persediaan yang dipesan pada suatu waktu yang meminimalkan biaya persediaan tahunan. Dan menurut Gito Sudarmo, pada tahun 2002, EOKI merupakan volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali pembelian. Pada penelitian terdahulu menurut Junaidi 2005 yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pembelian Bahan Baku dengan Model EOKI untuk Mulitem dengan All Unit Discount, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah perencanaan pembelian bahan baku dengan model EOKI berpengaruh pada Mulitem dengan all discount didapat dengan cara menurunkan ongkos total terhadap periode pemesanan menyamakannya dengan nol untuk mendapatkan jarak pemesanan optimal dan ukuran pemesanan optimal yang menyebabkan ongkos total minimum. Pada metode analisis data pada jurnal berikut ini, kami menggunakan metode deskriptif analisis dan kuantitatif non-statistik. Dengan metode ini, data penelitian disusun, diinterpretasikan, dideskriptifkan, dan dianalisis. Dan hasilnya dibandingkan dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan jika perusahaan menggunakan metode EOKI. Adapun alat analisis data yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini meliputi kuantitas pemesanan ekonomis, frekuensi pembelian, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, total biaya pembelian, persediaan pengaman, dan titik pemesanan kembali. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sitatul Mahmudah, kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada Rizky Wulan Mawardani atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu ada transisi kuantitas pemesanan ekonomis atau EOQ. EOQ atau kuantitas pemesanan ekonomis merupakan jumlah persediaan yang dipesan pada suatu waktu yang meminimalkan biaya persediaan tahunan. Menurut Carter dan Yusri, kuantitas pemesanan ekonomis dipengaruhi oleh kebutuhan bahan baku per tahun, biaya pemesanan per pesan, harga bahan baku per unit, dan persentase biaya penyimpanan per tahun yang dirumuskan, yaitu EOQ sama dengan akar dari 2 kali RU kali CU kali CO dibagi CU kali CO per CC, atau keterangannya bisa dilihat di bawah. Next. Frekuensi pembelian bahan baku. Frekuensi pembelian bahan baku berpengaruh terhadap biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Semakin sering perusahaan melakukan pembelian bahan baku, semakin banyak biaya pemesanan dan penyimpanan yang dikeluarkan. Oleh karena itu, frekuensi pembelian bahan baku perlu ditetapkan secara cermat. Menurut Carter dan Yusri,
Penetapan frekuensi pembelian bahan baku didasarkan pada kebutuhan bahan baku per tahun dan kuantitas pemesanan atau pembelian ekonomis yang dirumuskan, yaitu frekuensi pembelian sama dengan RU dibagi EEQ. Keterangannya bisa dilihat di bawah. Next. Ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan bahan baku yang besarnya dipengaruhi oleh besar kecilnya pemesanan bahan baku. Biaya pemesanan mencakup biaya untuk membuat bukti permintaan pembelian, pemesanan pembelian, dan laporan penerimaan, yaitu menangani kiriman, komunikasi dengan pemasok, dan akuntansi atas pengantaran dan pembayaran. Biaya penyimpanan ialah biaya penyimpanan atau persediaan bahan baku yang dipengaruhi oleh besar kecilnya bahan baku yang disimpan. Biaya penyimpanan bahan baku sering dinyatakan sebagai persentase terhadap investasi rata-rata dalam persediaan, karena biaya variabel yang umum adalah bunga atau biaya modal. Biaya penyimpanan dapat berkisar antara 10% sampai dengan 35% dari rata-rata investasi dalam persediaan, menurut Carter dan Usery. Next. Total biaya pembelian bahan baku per tahun. Total biaya pembelian bahan baku per tahun yang dikeluarkan perusahaan akan berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan. Menurut Carter dan Usery, total biaya pembelian bahan baku dipengaruhi oleh kebutuhan bahan baku per tahun, biaya pemesanan atau pembelian per pesanan atau per pembelian, kuantitas pemesanan atau pembelian ekonomis, harga bahan baku per unit, dan persentase biaya penyimpanan per tahun yang dirumuskan AC sama dengan RU kali CO dibagi EEQ ditambah CU dikali CC per EEQ dibagi 2. Keterangannya bisa dilihat di bawah ya. Next. Disajikan hasil penelitian untuk perbandingan antara anggaran pemakaian bahan baku tepung kelapa dengan realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah. Selanjutnya perhitungannya akan dilanjutkan oleh Nur Akli. Terima kasih Citatul. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang anggaran dan realisasi, yang dimana suatu perusahaan menganggarkan dari bulan Januari hingga bulan Desember yang dapat dilihat pada tabel berikut, yang dimana kuantitas anggaran sebesar 1.637.600 ton dengan harga per tonnya Rp240.000 dan total anggaran Rp393.024.000 yang didapat dari total kuantitas, maksudnya dikali dengan harga per ton, yaitu 1.637.600 ton dikalikan dengan 240.000, dapatlah total anggarannya senilai Rp393.024.000. Hingga perhitungan untuk bulan Februari hingga Desember sama. Namun, perusahaan hanya dapat merealisasikan anggarannya seperti tabel berikut. Kuantitasnya hanya 530,421 ton dengan harga per tonnya Rp245.000 dan total realisasinya Rp129.953.145, yang dimana hasil total realisasi tersebut didapatkan dari kuantitas dikali harga per ton, yaitu Rp530,421 dikali Rp245.000. Begitupun untuk bulan Februari dan Desember. Next. Adapun jurnal yang diperlukan guna mencatat pemakaian bahan baku dalam proses produksi, yaitu barang dalam proses senilai Rp129.953.145.000 dan persediaan bahan bakunya senilai Rp129.953.145.000. Sebelum menghitung jumlah pembelian yang ekonomis dalam tahun 2012, maka terlebih dahulu harus diketahui data yang diperlukan, di antaranya jumlah bahan baku yang dibutuhkan selama 1 tahun,
harga bahan baku, besarnya biaya pemesanan setiap kali pesan dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Data untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut. Kebutuhan bahan baku pada tahun 2012 sebanyak 12.856,117 atau RU. Harga bahan baku per kilo tahun 2012 sebesar 199.000 atau CO, dan biaya pemesanan setiap kali pesan sebesar 13.715.000 atau CO. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan sebesar ditetapkan 10% atau CC. Untuk mencari nilai pembelian ekonomis bahan baku, di sini menggunakan metode EOQ dengan rumus sebagai berikut. EOQ sama dengan akar buka kurung 2 dikali RU dikali CO tutup kurung dibagi buka kurung CU dikali CO tutup kurung sama dengan akar 2 dikali 12.874,116 dikali 13.715.000 dibagi 199.000 dikali 0,10 sama dengan akar 17.714,418,090 sama dengan 4.212.053 ton. Lanjut. Penetapan frekuensi pembelian bahan baku didasarkan pada kebutuhan bahan baku pada tahun dan kuantitas pemesanan atau pembelian ekonomis yang dirumuskan sebagai berikut. Frekuensi pembelian sama dengan RU dibagi EOQ. Keterangannya, RU kebutuhan bahan baku per tahun, EOQ yaitu kuantitas pemesanan atau pembelian ekonomis. Frekuensi pembelian sama dengan 12.856,117 dibagi 4.209,60376 mendapatkan hasil 3,05. Pembulatan pesanan ulang 360 dibagi 3,05 yang dimana 360 yaitu jumlah hari dalam satu tahun dibagi 305 sama dengan 118,03 dibulatkan menjadi 118 hari. Jika dilakukan pembelian bahan baku dan yang efisien, perusahaan hanya melakukan pembelian bahan baku sebanyak 3 kali dalam satu tahun dengan jumlah total persediaan 7.724,47 ton. Sedangkan perusahaan melakukan pembelian bahan baku sebanyak 5 kali dalam satu periode dan hanya berdasarkan pada perkiraan saja untuk satu kali pembelian dengan jumlah total persediaan bahan baku sebanyak 12.856,117 ton sebesar 5.149,65 ton atau penghematan sebesar 0,6%. Jurnal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk pembelian bahan baku yaitu persediaan bahan baku sebesar 1.537.169.530 rupiah. Kas atau hutang sama 1.537.169.530 rupiah. Didapat dari 119.000 per ton dikali 7.724,47 ton sama dengan 1.537.169,530. Lanjut. Selanjutnya. Oke. Maaf Ki, lanjut Ki. Astagfirullah. Bengek ya ampun. Kan ajakin dah, mau kamu. Uyunya.
Dikit lagi selesai, sekalinya laptop dia mati kan buangnya. Itulah. Ya. Ya tesep kawan dilanjutkan. Aduh. Ya karena dilanjutkan aja, ulang-ulang terus. Terakunganku nih. Gak disambung aja. Berapa kali kita mengulang? 3 kali. Masuk Riki. Tan ada cucukan nggak Tan? Akli. Apa? Oi. Ikan bisa jala itu apa namanya? Editnya karena tinggal dilanjutkan aja. Medit gabung aja bisa ya, aku. Nah, kena malam kan tentu makan apa? Kena sore kah? Aku makan dulu nah. Jadi kena tinggal melanjutkan aja. Baca yang bagian-bagian itu aja lah. Aku mulai ibaratnya tadi mulai apa gitu. Jadi kan juga bawakan kah itu kah? Dosa, kena aja, kena lanjut lagi. Meet. Itu tadi tersimpan ke orang. Nah, ada tahu. Tersimpan ke drive. Enggak, di laptopnya langsung mati. Simpan enggak? Tanya ada Pak. Karena saya udah tahu. Banget ini. Kenapa nggak ya kau? Ini dia jadi ya. Serah aja dah. Berapa kali mengulang. Makasih madam. Ayo tambahin dulu. Keluaran dulu. Ini masih merekam.